Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatari Putra dari Laboratorium Elektronika Analog untuk Biomedik dan juga PI. Di sini saya akan mengajarkan dua modul, yaitu adalah modul 2 dan dioda, modul 3 mengenai aplikasi dioda. Outline-nya, untuk modul 2 sendiri, itu ada pengenalan dari dioda itu apa, terbuat dari apa, dan yang kedua itu ada operating kondisinya seperti forward bias, reverse bias, dan zero bias. Yang ketiga itu ada jenis-jenis dari dioda itu sendiri. Yang keempat dari ada analisis karakteristiknya. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, apa sih dioda itu? Dioda merupakan komponen aktif elektrik yang sering digunakan untuk penyiar arus. Nah, mengapa seperti itu bahkan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dioda sendiri terbuat dari dua semikonduktor, itu ada P-type, yaitu semikonduktor yang lebih banyak host ya, lebih dominan daripada elektronnya, dan juga N-type, yang dimana semikonduktor ini lebih banyak elektron dibanding hostnya. Nah, ketika dua semikonduktor ini gabung, akan membuat sebuah junction yang dimana hubungan ini disebut sebagai diode, terbuatnya dioda gitu. Dioda sendiri mempunyai dua kutub, yaitu anoda dan juga kutub katoda. Yang dimana pada gambar sebelah kiri ini, anoda ini adalah yang berbentuk segitiga ini, itu kaki anodanya, dan katodanya adalah yang berbentuk kayak ada garisnya seperti ini. Nah, jadi ketika N-type dan P-type digabungkan, maka akan terbuat sebuah junction yang dimana karena elektron pada N-type, elektron bebas pada N-type lebih banyak daripada di P-type, maka elektron dari N-type akan berpindah ke P-type mengisi host-host yang ada di P-type semiconductor. Elektron yang berpindah mengisi P-type ini akan membuat sebuah depletion region, di mana depletion region terbuat karena ada rekombinasi elektron dari N-type ke P-type, mengisi host di P-type. Nah, rekombinasi ini membuat sebuah depletion region yang dimana depletion region ini akan menghambat aliran arus dari N-type ke P-type sehingga arus akan terhenti. Di mana kondisi seperti ini jika tidak diberikan tegangan maka disebut sebagai zero bias. Nah, di sini karena ada depletion region, maka N-type tidak bisa berpindah kepada P-type sehingga dioda dapat disebutkan dalam kondisi off. Nah, ini ada forward bias. Forward bias adalah ketika kita memberikan tegangan negatif ke N-type dan tegangan positifnya ke P-type. Nah, karena seperti ini, maka elektron-elektron ini akan makin banyak nih di N-type free elektronnya karena diberikan tegangan negatif. Nah, elektron-elektron ini akan makin mengisi P-type ini, maka mengisi host di P-type. Oleh karena itu, depletion region-nya akan mengecil hingga hilang seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya voltage threshold, yaitu di mana tegangan diperlukan untuk menghilangkan depletion layer. Jadi jika misalnya tegangan inputnya sudah melebihi voltage threshold, maka eh, dioda tersebut dalam kondisi on, yang dimana depletion region-nya sudah hilang, sehingga harus bisa berjalan dari N-type ke P-type seperti itu. Arus elektron ya. Nah, ini ada reverse bias. Untuk reverse biasnya sendiri, itu kebalikannya. Kita menghubungkan kutub negatif dari sumber ke P-type dan positif ke N-type. Nah, karena hal ini, maka menyebabkan ion di tengah ini, ya kombinasinya itu makin banyak seperti itu. Hal ini menyebabkan depletion region-nya akan semakin besar. Ketika depletion region semakin besar, maka kemungkinan untuk arus berpindah dari arus elektron dari N-type ke P-type akan semakin kecil, sehingga akan makin besar ini resistansi di sini. Jadi kapasitor dalam posisi off. Nah, semakin besar, maka akan dapat menyebabkan namanya breakdown voltage, yaitu di mana tegangan maksimum reverse bias dari sebuah dioda. Ketika tegangannya itu sudah melebihi breakdown voltage, maka ntar bakal ada kebocoran arus di dalam diodanya. Nah, ini contohnya dari forward bias dan reverse bias. Ketika kita berikan forward bias, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka arus dapat melewati
dioda karena depletion regionnya sudah hilang dan harus bisa berpindah seenaknya. Dan untuk reverse bias kebalikannya harus tidak bisa mengalir karena depletion region pada dioda ini akan semakin besar sehingga harus ya nggak bisa gitu, nggak bisa melewati dioda karena dalam kondisi off, dan ini kan yang kiri forward bias itu kondisi on, seperti itu. Jadi kenapa disebut penyara arus, karena sehingga arus yang bisa lewat tuh yang sini aja gitu, yang ke kanan aja, yang ke kiri tuh nggak bisa gitu lah, kenapa disebut penyara arus. Nah, ini IV karakteristik, yaitu adalah hubungan antar tegangan, forward current, dan forward voltage. Maka disebut I itu arus dan V itu voltage. Nah, ini ada dua macam yang kita bisa lihat. Di sini ada forward bias yang sebelah kanan, di mana forward bias ini seperti dijelaskan tadi, ketika sudah melewati tegangan threshold, misalnya pada silikon 0,7, pada germanium 0,3, maka depletion region itu akan hilang sehingga dioda dalam kondisi on. Nah, oleh karena itu arusnya bisa mengalir nih, makanya ada peningkatan arus yang sangat tinggi di melebihi 0,7 dan 0,3 seperti itu. Nah, di sini untuk reverse bias ini masih ada arus yang dapat lewat sedikit minus. Kenapa? Karena ya ada arus bocor gitu. Nah, ini untuk besarannya. Untuk silikon itu 20 mikroampere dan untuk germanium itu 50 mikroampere. Nah, semakin besar tegangan yang kita berikan, tegangan reverse-nya, dioda ini dapat mengalami namanya reverse breakdown voltage, yang dimana arusnya dari dioda ini udah nggak berfungsi lagi gitu. Dioda dianggap rusak, jadi arusnya udah bisa mengalir seperti biasa, seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh jenis dari dioda kayak PN junction yang kita jelasin tadi. Stok si diode itu misalnya voltage-nya rendah kayak 0,15 sampai 0,4. Nah, oleh karena itu ini voltage activate-nya ya dapat digunakan sebagai switch. Terus ada LED juga yang dimana kan LED kita pakai, yang saya yakin kalian praktikan juga sudah pakai, itu termasuk salah satu contoh dari dioda yang bisa mengeluarkan cahaya. Terus ada Zener diode, di mana Zener diode ini sebenarnya seperti dioda biasa, namun intense purpose, tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan reverse biasnya, seperti itu. Jadi emang ini untuk memanfaatkan breakdown reverse biasnya. Terus ada foto diode, ini untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ini sering digunakan untuk sensor-sensor yang menerima cahaya. Dan ini ada dua operasi, ada fotovoltaik dan fotokonduktif, dan juga ada tunnel diode yang sering digunakan buat tunneling. Nah, sekarang saya akan simulasi. Yang pertama ada IV karakteristiknya. Oke, jadi kita akan coba analisis IV karakteristik untuk dioda di instrumen NI Elvis 2 Plus. Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan, untuk hubungan DUT plus dan minusnya itu ada di sini, sekitar pin 30. Nah, jadi untuk menghubungkannya kita langsung melalui breadboard, tidak seperti yang tadi. Jadi kita masukkan dioda seperti ini, harus disesuaikan dengan nilai positif dan negatifnya, seperti tadi yang anoda dan katoda. Ini juga untuk pemasangan jumper wire-nya itu kalau bisa di color coding supaya bisa lebih mudah dibedakan dan gak banyak masalah. Dia juga masuk ke nilai untuk rangkaian. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa dinyalakan untuk power board-nya. Nah, kalau untuk tampilan aplikasinya ini seperti ini untuk NI Elvis MX Instrument Launcher. Nah, kita akan pilih to wire current voltage analyzer. Tunggu loading. Nah, ini kita biarkan saja untuk settingannya seperti ini. Kita akan mulai run. Nah, dia akan menganalisis hingga dia selesai. Nah, ini kita kita analisis dan pilih kira-kira dia dapat nilai voltage threshold itu dari mana, udah di mana gitu. Oke, seperti itu. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Putra dengan kode ASLab AF di sini untuk mengajarkan modul 3 aplikasi dioda dari praktikum elektronika analog biometri MPI. Sebelum lanjut ke modul 3, saya harap kalian nonton dulu atau membaca penjelasan dari modul 2.
Modul 3 ini mengenai aplikasi dioda mempunyai 4 outline, yaitu ada rangkaian clipper, clamper, rectifier, dan juga voltage regulator. Nah, untuk rangkaian clipper sendiri itu merupakan rangkaian yang dimana dioda ini sebagai pemotong sinyal masukan tanpa merusak sinyal lainnya, seperti itu. Nah, misalnya rangkaian positif clipper itu untuk memotong sinyal yang di siklus positif saja, jadi yang atasnya saja, dan untuk negatif clipper itu bagian yang memotong negatif siklusnya saja, seperti itu. Nah, untuk seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin kalian juga paham umumnya ada, misalnya saya contohkan di sini adalah dari negatif clipper. Ini ada R. Nah, misalnya kok kayak gini, ini tanpa menggunakan R yang di sini ya, yang di RL ini. Nah, seperti ini, misalnya ketika sinyalnya positif, maka dia bisa lewat karena di sini akan forward bias seperti itu. Dia seperti biasa. Nah, namun ketika siklus negatif ini kan jadi plus, ini kan jadi minus ya. Di sini nggak bisa lewat nih, jadi dia bakal mati. Nggak akan ada arus yang terjadi seperti itu. Seperti kayak jadi jadinya maaf. Jadi ntar bakal seperti ini, seperti itu. Karena dia nggak bisa reverse bias. Nah, untuk konsepnya yang di misalnya yang di positive clipper ya, itu juga sama mirip. Namun seperti ini misalnya. Nah, di sini kita kan ngitung tegangan yang di RL ya. Misalnya pada positif siklus positif dia bakal masuk sini dan dia bakal melewati ini. Yang dimana pasti tegangan di RL ini, tegangan di RL akan sama dengan tegangan yang di dioda gitu. Misalnya tegangan dioda kita 0,3 atau 0,7. Maka tegangan di RL ini karena ya kalian tahu ini kan paralel, maka tegangan di RL dia ada 0,7 juga voltage drop. Sehingga saat mulai dia bakal ya sekitar 0,7. Seperti itu. Dia bakal diarahkan 0,7 untuk siklus positifnya. Untuk siklus negatifnya ya seperti biasa. Dengan di sini kan jadi plus, yang atas jadi minus. Nah, karena ini reverse bias, arus tuh nggak bisa melewati dioda, jadi dioda dianggap off aja. Dia bakal melewati RL. Jadi ini ya kayak kayak biasa jadinya, kayak rangkaian siklus biasa. Namun dan ketika positif lagi, ini kan bakal masuk lagi ya RL-nya. Dia bakal rata lagi seperti itu. Dia untuk clipper dia motong di 0,7. Nah, untuk V out-nya gimana caranya? V out-nya itu gampang. Ya, V out-nya berarti V in per RL pakai RL plus R, ya udah RL plus R itu V out-nya. Oke, mudah-mudahan pada ngerti. Lanjut. Tuh, ini sekarang kita akan simulasi rangkaian dari clipper. Kita lanjut untuk rangkaian clipper di instrumen NE-Alvis 2 Plus. Nah, kita lihat untuk rangkaiannya masih sama, tapi dia membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan nilai analog input atau yang untuk osiloskop dan juga untuk function generator. Nah, untuk analog input dia bisa dilihat ada nilai plus dan minus, dia untuk nilai power dan ground. Kalau untuk function generator itu dia nggak ada plus minusnya, tapi dia ada tulisan Fgen, dan jangan lupa kita tambahin ground. Groundnya bisa dapat dari DC power supply atau variable power supply, bebas. Kemudian kita akan melakukan analisis sama seperti sebelumnya. Kita butuh function generator dan 2 input osiloskop. Nah, untuk function generator kita masukkan nilai 100 Hz, 50 Hz, sorry, dengan amplitudo seperti contoh 10 VPP. Kita mulai. Nah, kita cek di osiloskop. Untuk source-nya, karena kita memasukkan di AI 0 dan 1, berarti kita akan pilih nilai 0 dan 1. Di enable. Nah, kita run. Oke, kita dapat hasilnya seperti ini. Karena dia masih bergerak-gerak, kita bisa ubah nilai bentuk type-nya dari immediate menjadi edge. Nah, ini kita bisa analisis dengan mengubah kursor. Ini bisa ditambahin kursor on-nya. Untuk nilai-nilai sebelumnya kita bisa ubah juga.
Nah, kursornya bisa diubah-ubah, kursor 1, kursor 2. Seperti itu. Oke, kita ubah dulu ke edge. Nah, untuk kursornya bisa kita geser. Nah ini nanti dapat nilainya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah rangkaian bias clipper. Nah, bentuknya seperti ini. Bedanya apa? Kita tambahkan variabel power supply di sebelum resistor menuju ground. Nah, jadi di sini ada variabel power supply. Kalau misalnya kalian lihat di modul, ada tambahan supply DC untuk rangkaian bias clipper. Nah, kita lihat kalau misalkan kita ubah nilainya dengan ini, manual voltage, kita ubah nilainya, kita putar, dan nanti dapat nilainya seperti apa. Nah, coba kalian analisis dan jawab di dalam borang. Oke, selanjutnya ada rangkaian clamper. Nah, rangkaian clamper ini berfungsi untuk menggeser level tegangan dengan menggunakan sifat penyimpanan energi yang ada di pada kapasitor. Nah, ada dua macam nih. Positif clamper itu menggeser kutub positif. Jadi grafiknya bakal makin naik dari misalnya kayak gini. Dia bakal jadi seperti ini, kayak naik di atas gitu. Dan juga ada negatif clamper yang dimana bakal ke kutub negatif. Jadi dia tadi ya di sini, dia bakal ke bawah gitu jadinya. Nah, cara kerjanya kira-kira gimana sih? Nah, ini mungkin agak rumit. Sebelum itu mungkin kita ke ini dulu ya. Ini ciri khasnya nih. Di mana misalnya kita lihat V peak to peaknya itu bakal sama terus. Gitu. Misalnya inputnya ini VM dengan VM. Berarti peak to peaknya berarti VM dikurang VM kan. Dikurang VM minus. Jadi plus jadinya 2 VM. Nah, untuk yang output berarti peak to peaknya itu 2 VM dikurang 0 sama dengan 2 VM. Sehingga disimpulkan bahwa peak to peaknya tetap sama. Namun yang berubah di sini adalah V average-nya. Yang dimana pasti ya semakin kita naikin berarti kan tegangan ini makin besar kan. Berarti akan lebih besar juga V average-nya. Dan kebalikan berlaku untuk positif negatif clamper seperti itu. Nah, buat positif clamper sebenarnya cara kerjanya juga nggak terlalu rumit. Dia itu bakal memanfaatkan kapasitor yang dimana misalnya pada siklus positif dia bakal naik kan ke positif, ini positif negatif, dia bakal melewati kapasitor, dan ini kan reverse bias jadi dia nggak bisa lewat, dia bakal ngelawatin R-nya. Nah, karena ini R-nya itu lumayan besar ya, jadi kapasitor ini nggak akan ke charge karena arusnya itu kecil gitu, jadi kapasitornya nggak akan charge, jadi kayak biasa. Nah, kayak biasa aja pokoknya, itu biasa. Terus pada siklus selanjutnya misalnya saya gambarin ya, dia bakal kayak biasa aja gitu, biasa satu. Terus untuk siklus selanjutnya, berarti kan ini minus, ini positif ya. Maka dia bakal bisa lewat sini nih, lewat sini. Nah, karena resistansi di dioda itu jauh lebih kecil daripada resistansi yang R ini, arus bakal lebih melalui yang resistansi kecil dong. Jadi arus itu bakal lewat dioda semua. Ini R nggak ada arus. Nah, dioda semua dan dia bakal ngisi ini akhirnya. Awal sih dia bakal ngisi kapasitor secara cepat. Jadi ntar kapasitornya bakal punya tegangan. Seperti itu. Nah, di mana berarti tegangan di sini kan bisa kita anggap aja di D kan. Berarti tegangan di R itu sama dengan tegangan di D. Misalnya D-nya itu 0,3 atau 0,7, ya berarti itu tegangannya gitu. Segini 0,7. Nah, saat balik ke forward bias, kita itu udah punya tegangan di sini. Kita udah punya tegangan di sini karena tadi di charge. Berarti ntar hasilnya itu adalah tegangan di kapasitor ditambah dengan tegangan di yang input ini. Jadi dia bakal langsung tinggi seperti itu. Nah, ke bawahnya karena misalnya ada nah ke bawahnya kan minus ya harusnya ya. Tapi ditambah dengan tegangan kapasitor nih. Jadinya ntar bakal plus atau enggak bakal ya mungkin mulai perhitungan gitu. Tapi intinya ini bakal nambah dan dia bakal geser ke atas. Seperti itu konsep singkatnya. Nah,
Sekarang kita akan simulasi rangkaian dari clamper. Oke, untuk instrumen NI Elvis MX12, NI Elvis 12 sorry, bentuk rangkaiannya sama. Yang beda adalah inputnya kita menggunakan kabel jumper. Kalau dibandingkan dengan untuk NI Elvis 3, kita juga sebenarnya untuk NI Elvis 2 bisa dimasukkan untuk function generator di menggunakan BNC, tapi karena kita ini juga mendapatkan input function generator juga di sini, jadi kita bisa menggunakan kabel jumper saja. Jadi kalau untuk aplikasinya kita membutuhkan function generator dan osiloskop. Nah, untuk function generator seperti di NI Elvis 3 sebelumnya, kita gunakan frekuensi 50 Hz dengan amplitudo sekitar 10 V peak to peak. Kita akan menjalankan function generatornya. Kemudian untuk osiloskop, kita akan menginput di analog input 0 dan analog input 1 dengan men-enable, dan kita akan menjalankan osiloskop. Oh iya, kalau misalkan terdapat masalah seperti ini, kita jangan lupa menyalakan power pada boardnya. Ini ada di sini. Nah, jadi nilainya hasilnya seperti ini. Kalau misalkan pergerakan mau diberhentikan, bisa menjadi H. Kemudian untuk time per divisionnya bisa kita ubah jadi 10. Kemudian scale volts per divisionnya bisa sekitar 2. Nah, ini dilihat bentuknya seperti ini, kalian analisis kenapa seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian bias clamper. Di sini kalian akan diminta untuk menganalisis bagaimana pengaruh tegangan DC terhadap rangkaian clamper. Di sini kita akan menambahkan tegangan DC ke resistor beban, yaitu dengan tegangan yang kita ambil yaitu variable power supply. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini. Kita menambahkan tegangan DC pada resistor beban. Nah, untuk aplikasi di NI Elvis 2+, kita membutuhkan osiloskop, kemudian kita membutuhkan variable power supply dan function generator. Pada bagian function generator, kita menggunakan spesifikasi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan menjalankan function generator. Dan untuk osiloskop, sebelum osiloskop, kita menyalakan variable power supply terlebih dahulu dan menyalakan menceklis manual pada supply plus. Nah, untuk osiloskop, kita akan menjalankan osiloskop. Jika kita lihat di immediate, dengan tipe immediate dia akan bergerak bentuknya seperti ini, agar kita tidak terlalu pusing dan bisa melihat perubahannya dengan lebih jelas. Kita pilih ke edge, dan dengan memutar knob di sini yang telah menyala manual mode, kita akan melihat perubahannya. Nah, itu bisa dilihat jika saya memutar knob ini dengan perubahan tegangan DC, dia akan mengubah bentuk dari osiloskopnya, dari hasil osiloskop, yaitu rangkaian clamper. Nah, itu kalian analisis bagaimana itu dapat terjadi dan kira-kira apa pengaruhnya. Yang ketiga adalah rangkaian dari rectifier. Sini ada contoh full bridge. Rectifier itu untuk penyearah arus yang dari AC menjadi DC. Nah, rangkaian rectifier dilengkapi dengan smoothing kapasitor untuk mengeluarkan tegangan yang lebih stabil. Tapi mungkin untuk percobaan sekarang kita nggak bakal pakai smoothing kapasitor terlebih dahulu. Nah, untuk konsepnya gimana? Untuk siklus positif, dia bakal lewat, ini kan bakal mati ya, off ya, karena reverse bias. Ini dia bakal lewat sini. Bakal lewat sini, yang hijau nih, yang hijau melalui load, dan dia bakal ke sini, kedua ini.
Jadi konsep itu dia masuk ke sini, dia melalui ke bawah, terus dia kan dia nggak mungkin ke atas lagi ya, karena kan udah dilewati. Dia bakal ke bawah, dia bakal masuk ke sini, dan dia bakal kembali lagi ke negatifnya. Jadi ya tegangannya tegangan biasa gitu untuk siklus positif. Nah, untuk siklus negatifnya ini kan bakal mati nih. Karena kan misalnya ini harusnya mundur nih. Nah, jadi dia kita analisis dari bawah. Di ini dia bakal ke sini, dia bakal ini masuk ke D3, D3 masuk, dia bakal masuk ke load, terus dari load dia bakal ke V ini dan balik lagi ke D4. Dia bakal naik ke sini ke atas. Jadi intinya ini tuh nggak ada apa namanya? Pembalikan dari tegangan arah arus, sehingga tegangannya bakal positif terus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di load ini arah itu cuma satu, yaitu ke bawah saja, seperti itu untuk jembatan bridge-nya. Jadi ya ketika siklus negatif ya jadi bakal positif juga gitu, seperti ini. Nah, untuk memperbagus bisa pakai smoothing kapasitor. Jadi pas udah di atas, saya tinggi di atas ya, recharge, dia bakal kayak discharge, terus recharge lagi, discharge lagi, discharge lagi, discharge lagi. Nah, ini tuh bakal disebut sebagai VDC. Nah, ini untuk smoothing kapasitor. Tapi untuk percobaan sekarang kita belum menggunakan smoothing kapasitor. Ya, sekarang kita akan mencoba rangkaian untuk mode 3 yaitu full rectifier. Nah, kita akan merangkai seperti ini yang di multisim. Jadi kita ada fungsi generator, ada osiloskopnya, ada resistor, kapasitor, dan juga 4 dioda. Nah, ini juga ada di modul. Ntar kalau misalnya bingung bisa lihat modulnya. Nah, mungkin langsung kita rangkai. Sebelum kita rangkai, kalian buka dulu ini Elvis instrumen. Bisa cariin di search ini. Nah, yang kita butuhin itu apa? Ada fungsi generator sama osiloskop. Nah, rangkaian tadi yang di multisim ini dirangkai ke breadboard. Nah, rangkaian breadboard ini seperti ini kelihatannya. Jadi kita menggunakan F-gen dari sini. Ini dikonekin ke yang merah ini. Dan dari sini ada yang langsung dibaca oleh osiloskop. Nah, ini fungsinya untuk kita membandingkan gitu fungsi utama itu seperti apa sebelum diubah-ubah. Terus di sini ada kabel yang menghubungkan ke bridge dari diodanya. Bentuknya seperti ini, sama seperti di modul ya, bentuknya kotak. Nah, kotak seperti ini, bentuknya kotak. Terus ntar yang ini akan connect ke resistor sebagai loadnya, dan yang ini dia bakal ada langsung ke ground. Ini tuh kabel yang bawah, ini, dan yang ini adalah kabel yang input atau yang di atas ini kayak seperti ini. Nah, di sini kan kita menggunakan kapasitor, tapi sini buat contoh dulu saya tinggal menggunakan kapasitor. Nah, caranya nyalain dulu, ada di atas, buka fungsi generatornya. Ini di set ke, ini tergantung outlet kalian berapa, tapi kalau sekarang coba 10 volt di run 10 volt proses. Ini maaf, saya ubah ke 50. Nah, terus udah di run. Di sini di osiloskop ya, pastikan channel benar 0 sama 1. Baru kita run. Nah, ini ini di nempel dulu. Nah, oke, maaf tadi ada ini. Nah, ini tinggal kita run. Nah, ntar grafiknya kayak gini. Jadi full rectifier kan dia mindahin dari yang bawah ini sehingga nggak ada di polaritas minus, dia langsung ke plus. Jadi dia dari plus terus plus lagi. Nah, caranya gimana udah dijelasin di modul. Coba ntar tonton penjelasan di modul kenapa bisa kayak gini. Nah, ini dianalisis nanti di praktikum kenapa kira-kira bisa di bawah, bisa turun ke bawah seperti itu, dan ini gimana caranya bisa kayak gini. Nah, itu ntar di modul ada penjelasannya, dan di praktikum bakal dicek kenapa bisa kayak gitu. Nah, untuk sekian rangkaiannya, ini ada soft glimpse-nya seperti ini. Jangan lupa ground sama power connected. Oh, udah matikan. Yang keempat ada rangkaian voltage regulator. Dari nama mungkin juga pada tahu,
voltage regulator itu digunakan sebagai ya pembatas tegangan output terhadap input. Nah, dalam percobaan kali ini kita menggunakan yang namanya dioda Zener, yang dimana tadi kan sudah dijelaskan kita memanfaatkan reverse breakdown voltage-nya. Nah, untuk cara kerjanya ini gampang, ini misal positif. Nah, di sini misalnya dioda Zener berapa 12 volt lah ya. Ya udah berarti tegangan yang bakal misalnya ini inputnya kita berapa ya kayak 15 volt. Nah, karena ini udah ngelebihin dari 12 volt, maka outputnya itu ya bakal 12 volt. Karena kan tegangan di drop di sini kan, yang diukur tegangan di sini ya. Tegangan sini 12 volt, berarti kalau misalnya inputnya 15 volt, outputnya ya 12 volt. Gitu. Jadi dia ngebatasin di sini. Tapi kalau misalnya inputnya 4 volt gimana? Ya outputnya 4 volt juga. Nggak akan ngaruh seperti itu. Nah, ini untuk percobaannya. Baik, untuk instrumen NI Alphys 2 Plus, untuk rangkaian voltage regulator bentuknya seperti ini, kita membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan ke analog input signal yaitu osiloskop, dua input yaitu AI0 dan 1. Kemudian kita membutuhkan variable power supply untuk menyuplai tegangan DC sekitar 10 volt. Yang dibutuhkan komponennya adalah Zener diode dan resistor. Nah, pada aplikasi kita membutuhkan variable power supplies dan kita menyalakan tegangan 10 volt. Kemudian untuk osiloskop kita akan mengubah source-nya menjadi AI0 dan AI1 dengan mengenable channel yang kedua dan menyalakan run. Nah, jangan lupa kita menyalakan power pada board, akan menghasilkan ya seperti ini. Nah, kita bisa mengubah scale-nya agar bisa terlihat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang warna hijau di atas adalah channel 0, yang warna biru adalah channel 1. Nah, itu kalian analisis juga bentuknya kenapa seperti itu dan bagaimana cara kerjanya. Terima kasih.